Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, selamat berjumpa kembali dalam Renungan Harian Katolik di hari Kamis 3 Oktober 2024. Pada hari ini kita akan bersama-sama mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan dari Injil Lukas bab 10 ayat 1 sampai 12. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu itu, Tuhan menunjuk 70 murid yang lain, lalu mengutus mereka berdua-dua mendahuluinya ke setiap kota dan tempat yang hendak dikunjunginya. Katanya kepada mereka, "Tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuan yang empunya tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Pergilah, sesungguhnya aku mengutus kamu seperti anak domba ke tengah-tengah serigala. Janganlah membawa pundi-pundi atau kantong perbekalan atau kasut, dan janganlah memberi salam kepada siapapun selama dalam perjalanan. Kalau kamu memasuki suatu rumah, katakanlah lebih dahulu, 'Damai sejahtera bagi rumah ini.' Jikalau di situ ada orang yang cinta damai, salam damaimu itu akan tinggal padanya. Namun jika tidak, salam damaimu itu kembali kepadamu. Tinggallah dalam rumah itu, makan dan minumlah apa yang diberikan kepadamu, sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. Janganlah berpindah-pindah rumah. Jikalau kamu masuk ke dalam sebuah kota dan kamu diterima di situ, makanlah apa yang dihidangkan kepadamu, dan sembuhkanlah orang-orang sakit yang ada di situ, dan katakanlah kepada mereka, kerajaan Allah sudah dekat padamu. Tetapi jikalau kamu masuk ke dalam sebuah kota dan kamu tidak diterima di situ, pergilah ke jalan-jalan raya kota itu dan serukanlah, juga debu kotamu yang melekat pada kaki kami kebaskan terhadapmu. Namun ketahuilah ini, kerajaan Allah sudah dekat. Aku berkata kepadamu, pada hari itu, Sodom akan lebih ringan tanggungannya daripada kota itu." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, kabar baik, kabar keselamatan yang dari Allah bisa didengar oleh banyak orang jika ada orang yang mau memberitakannya. Pemberitaan kabar baik merupakan tugas gereja dan juga orang-orang yang percaya dan dipercayakan untuk melaksanakan misi Allah di tengah dunia ini. Tuhan Yesus juga menetapkan orang-orang tertentu yang diberi tugas khusus untuk pergi mewartakan kabar baik. Kerajaan Allah sudah dekat. Orang-orang yang dipanggil dan dikhususkan untuk melakukan pekerjaan ini, menyampaikan kabar baik kerajaan Allah, adalah orang-orang yang mempunyai tujuan untuk mengabdikan waktu dan tenaganya bagi pelayanan khusus ini yang diberikan Allah sendiri kepada mereka. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, dalam perikop Injil yang kita dengar bersama hari ini, Tuhan Yesus mengutus 70 murid untuk pergi dari kota ke kota, dari desa ke desa, di setiap tempat
yang hendak Dia kunjungi. Sebelum tugas perutusan ini, Yesus menyadarkan kepada para murid-muridnya bahwa dunia membutuhkan banyak pekerja dan kekurangan pekerja. Karena itu, kita harus berdoa, memohon kepada Allah. Tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu, mintalah kepada Tuhan yang empunya tuaian, supaya Ia mengirimkan pekerja-pekerja ke tuaian itu. Tuhan Yesus juga menegaskan akan tantangan dan cobaan yang dihadapi para murid dan beberapa syarat yang perlu mereka taati dalam tugas perutusan ini, sekaligus Tuhan secara pribadi memberikan kuasa kepada mereka. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, melalui perikop Injil yang kita dengar bersama hari ini, saya mengajak kita sekalian untuk merenungkan 3 hal berikut ini. Pertama, berdoa terus memohon rahmat dan berkat Tuhan agar Allah terus mengutus pekerja-pekerja yang baik ke dalam gerejanya, agar Ia mengutus orang-orang yang dengan tulus dan penuh cinta membaktikan diri, membaktikan hidupnya, mempersembahkan dirinya untuk pewartaan kabar baik, kabar keselamatan. Mari kita terus berdoa. Ya Tuhan, utuslah Rasul yang kudus ke dalam gerejamu. Kedua, kita harus terus bergiat dalam mewartakan keselamatan yang dari Allah. Terus bergiat dalam mewartakan Injil melalui hidup dan panggilan yang telah Tuhan percayakan kepada kita masing-masing. Kesaksian hidup kita sebagai murid-murid Kristus menjadi sebuah pewartaan yang luar biasa, sehingga semakin banyak orang mengenal, mencintai, dan mengimani Tuhan. Ketiga, dalam tugas pewartaan ini, kita hendaknya percaya pada kuasa dan penyelenggaraan Tuhan dalam tugas perutusan kita. Karenanya tidak ada alasan bagi kita bekerja sendirian, tetapi harus bekerja bersama-sama dan bekerja bersama Allah. Allah turut bekerja untuk mendatangkan segala kebaikan bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Berkat Tuhan beserta kita sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.